Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online e-guru, yaitu pelatihan manajemen kepemimpinan di sekolah. Pada pertemuan yang keempat kita kali ini, kita akan membahas mengenai soft skill yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Jadi kita harus memiliki keterampilan, seorang pemimpin itu dituntut untuk memiliki skill set yang lengkap. Keterampilan teknis atau kecerdasan adalah hal yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin juga dituntut untuk memiliki serangkaian soft skill yang dapat menunjang pekerjaannya. Soft skill adalah segala hal yang melekat pada individu yang mendukung kemampuannya untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Secara garis besar, ada beberapa soft skill yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dikenal dengan triple C, yaitu connection, clarity, dan commitment. Jadi connection itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk membangun komunikasi, melekatkan hubungan interpersonal, serta menjaga keutuhan tim. Hal ini dapat dilakukan untuk melatih connection adalah dengan mengidentifikasi gaya komunikasi Anda dan bawahan Anda agar dapat menentukan cara berkomunikasi yang tepat bagi masing-masing individu. Jadi, menurut Annie Wilder, terdapat 8 gaya komunikasi. Yang pertama, yaitu assertive style. Orang dengan gaya komunikasi ini cenderung to the point untuk mengutarakan maksudnya dengan jelas setiap perdebatan. Kemudian yang kedua adalah expressive style. Dalam setiap acara sosial, dia dengan mudah berbicara dengan orang asing. Kemudian yang ketiga adalah expressive style. Expressive style itu yang kedua. Yang ketiga itu responsive style. Responsive style itu adalah orang dengan gaya komunikasi yang selalu tahu kata yang tepat diucapkan di segala situasi. Contoh kalimat penyemangat di saat orang merasa lesu atau sedih. Kemudian agreeable style. Orang dengan gaya komunikasi ini akan berusaha untuk meredakan situasi yang panas. Bukankah mempertahankan diri saat orang menyerang? Mempertahankan diri saat seseorang menyerangnya dengan argumen. Kemudian submissive style. Orang ini cenderung menyetujui pendapat orang lain saat mereka mengutarakan pendapatnya. Kemudian reticent style itu adalah saat berada di keramaian, orang yang reticent style ini hanya akan berbicara jika ada seseorang mengajaknya bicara secara langsung. Dia tidak akan menjadi orang pertama yang membuka percakapan. Kemudian yang ketujuh ada namanya inconsiderate style. Orang ini tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jika dia tidak tertarik dengan masalah yang dihadapi seseorang, dia akan mengatakannya langsung tanpa peduli responnya. Kemudian ada aggressive style. Itu adalah orang akan mengambil setiap kesempatan untuk menyerang orang lain yang berselisih paham dengan dirinya.
Jadi setelah kita mengetahui gaya komunikasi masing-masing bawahan kita atau teamwork kita, maka kita harus aktifkan clarity kita. Apa itu clarity? Clarity itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengatur target yang jelas dalam rangka menjaga kualitas kerja tim. Jadi skill clarity ini mengkomunikasikan target yang ingin dicapai secara gamblang kepada masing-masing individu. Sajikan buah pikir Anda ke dalam sebuah action plan yang jelas, lengkap dengan tujuan, kesejajaran, serta timeline agar tim Anda memahami kapan batas akhir waktunya. Kemudian, terutama di masa-masa transisi, mengaplikasikan suatu pekerjaan. Jadi untuk bisa mengatasinya itu tadi sudah kita tahu bagaimana style setiap masing-masing teamwork kita, maka kita harus bisa mengucapkan atau mengatakan dengan sejelas-jelasnya apa yang menjadi target atau kerjaan kita. Jadi kita lihat dengan jelas mana yang tipe tadi agresif, mana tipe inconsiderate, dan lain sebagainya. Jadi kita jelaskan, kasih batas waktunya dengan jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang ketiga itu adalah komitmen. Komitmen itu adalah kapasitas seorang pemimpin untuk konsisten dan menjaga komitmen tim dalam mencapai target. Anda harus mampu menempatkan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi. Anda pun dituntut untuk bisa konsisten dalam mencapai target tersebut. Kemudian, selain 3C tadi yang harus kita miliki, kita juga harus mampu mengembangkan 10 soft skill yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama itu adalah jujur. Tidak bisa dipungkiri bahwa sikap anggota tim di dalam sebuah organisasi atau pada kita sekolah itu harus mencerminkan perilaku pemimpinnya. Jika sang kepala sekolah bisa bersikap jujur pada dalam setiap aspek kehidupannya, maka ia akan meraih simpati dari banyak pihak. Pimpinan adalah jendela sebuah organisasi. Jadi kepentingan seseorang pemimpin akan menciptakan iklim kerja yang sehat, saling menghargai dan memacu produktivitas seluruh tim yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Satu-satunya cara untuk bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan adalah dengan memberi contoh. Kita jangan hanya mengasih petunjuk ini begini tapi kita tidak bisa menjadi contoh. Kita harus bisa menjadi contoh, menjadi model berjalan bagi mereka. Seorang pemimpin harus bisa melakukan perbuatan yang bisa menggerakkan orang lain dengan komitmen terhadap suatu sikap ataupun perbuatan. Ketidakkonsistenan sikap dan perbuatan seorang pemimpin tidak akan memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi. Sehebat apapun sebuah ide, sehebat apapun sebuah rancangan program yang telah kita buat, tidak akan dipahami oleh orang lain jika sang pemimpin atau leader tadi tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Memahamkan orang lain atas apa yang ada di benak seorang pemimpin itu membutuhkan komunikasi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seorang pemimpin perlu untuk memahami karakteristik setiap orang di dalam timnya
lalu mampu mencari cara komunikasi yang paling efektif yang dapat diterima dan dipahami. Hanya dengan komunikasi yang baik, produktivitas kerja akan meningkat dan suasana kerja pun akan semakin kondusif. Yang keempat, mendelegasikan pekerjaan. Mengerjakan seluruh pekerjaan di dalam sebuah sekolah atau perusahaan atau organisasi apapun, meskipun kita mampu, tidak serta-merta menjadikan seorang pemimpin atau leader itu nampak hebat di mata timnya. Tidak. Jika sang pemimpin tidak memiliki rasa percaya terhadap timnya, maka dia tidak akan mencapai kemajuan yang diharapkan. Jadi kita sebagai leader, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada teamwork kita. Kita harus mampu mendelegasikan ide-ide pemikiran dan eksekusi di lapangan dengan skill yang harus dimiliki oleh seorang leader. Rasa percaya terhadap orang-orang yang dipimpinnya lahir dari atmosfer kejujuran yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Setiap organisasi pernah mengalami masa krisis. Pada saat krisis seperti itu, seorang pemimpin harus tetap bersikap tenang dan percaya diri. Sikap percaya diri seperti ini bisa menularkan ketenangan dan juga percaya diri ke seluruh anggota tim. Dengan sikap tenang dan rasa percaya diri, setiap masalah dapat diatasi dan tidak akan timbul kepanikan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti menghadapi situasi pandemi saat ini. Walaupun dikatakan angka pandemi semakin naik, tapi kalau kita sebagai seorang kepala sekolah bisa memberikan rasa percaya diri, kalau kita bisa mampu melakukan pembelajaran yang baik, memberikan semua kemampuan kita dengan baik, insya Allah teamwork kita, para pendidik dan tenaga kependidikan yang di bawah naungan kita akan merasa optimis dan percaya diri bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang keenam adalah sikap positif. Hanya dengan membuat mereka bahagia di lingkungan pekerjaannya, maka seorang kepala sekolah bisa mengharapkan mereka untuk loyal, bersinergi positif, dan sanggup melewati semua tekanan dan mensukseskan sebuah program yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketujuh, kreatif. Tanpa memiliki kreativitas, seorang kepala sekolah akan mati gaya dalam menangani sebuah masalah. Kreativitas seorang kepala sekolah menentukan arah perkembangan sekolahnya. Pemimpin yang kreatif akan menyerap aspirasi anggotanya, kemudian diolah menjadi sebuah keputusan yang memandu banyak orang. Kemudian yang kedelapan adalah intuitif. Seorang pemimpin harus berpikir runut sebagaimana dia mengasah intuisinya. Ia harus mempercayai intuisi yang didapatnya dari mengolah rasa dan pikiran berdasarkan data-data valid yang ia dapatkan. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu proyek atau pekerjaan akan lebih mudah menempatkan kepercayaan dari anggota timnya. Jadi yang kesembilan itu seorang kepala sekolah harus mampu menginspirasi. Seorang kepala sekolah harus mampu meyakinkan orang-orang sekitarnya akan visi misi yang telah ditetapkannya. Dengan melakukan suatu hal yang baik yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat sesuatu. Seorang kepala sekolah telah menciptakan sebuah iklim di mana setiap orang merasa terlibat, merasa memiliki andil dalam mencapai tujuan sekolah tersebut. Kemudian yang 10, pendekatan personal. Seorang kepala sekolah harus mampu melakukan pendekatan personal karena guru-guru yang kita pimpin mungkin berasal dari beragam background yang berbeda, karakter yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Maka kita sebagai seorang kepala sekolah harus bisa memberikan pendekatan secara personal.
kepada seluruh anggota tim. Tidak boleh tebang pilih atau pilih-pilih kasih dan lain sebagainya. Efek baik dari pendekatan yang bersifat personal ini membuat setiap orang merasa dihargai, disayangi, diperlakukan istimewa, dan pasti akan menimbulkan respek yang dalam terhadap pimpinannya. Dengan demikian tidak sulit menggerakkan mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah kita. Selain soft skill yang harus kita miliki, kita harus juga memiliki ilmu komunikasi yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Apa saja? Yang pertama, gunakan bahasa tubuh dengan benar. Yang kedua, menginspirasi orang lain dengan ide. Yang ketiga, mengakui orang lain. Artinya memberikan pengakuan kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari mereka. Tetapi Anda melakukannya karena tulus, memberikan pengakuan. Temukan hal yang baik dalam diri seseorang dan katakan mereka itu betapa hebatnya mereka tersebut. Jadi kita misalnya nih, dari gaya bahasa kita, ya kita misalnya melakukan jabat tangan, kontak mata, tersenyum, itu akan menambah kedekatan kita dalam berkomunikasi. Ini kita harus bisa memberikan ide, mengakui orang lain itu misalnya gini, Ibu bagus tadi ya, hebat, dengan bimbingan Ibu kita tembus OSN tingkat kabupaten. Nah, seperti itu. Kemudian percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Kemampuan berbicara di hadapan banyak orang itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat. Orator terbaik sepanjang sejarah seperti Winston Churchill itu Martin Luther dapat berkomunikasi secara sederhana dan persuasif. Kemampuan berbicara di depan banyak orang penting dilakukan saat Anda baik itu di dalam sekolah ataupun pada saat presentasi di ruang kerja guru. Kemudian yang kelima, memproyeksikan kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu memproyeksikan kepemimpinan yang diemban dengan kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Kuncinya, mulailah berkomunikasi dengan suara yang jelas, percaya diri, bertindak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, mendengarkan umpan balik dari orang lain, dan lain sebagainya. Teknik komunikasi yang baik memungkinkan seseorang pemimpin untuk menyampaikan pesan dengan jelas, memberikan pengaruh, dan memberikan inspirasi kepada anggota tim, menerapkan keterampilan berkomunikasi yang telah disampaikan di atas perlulah dilakukan oleh setiap pemimpin. Itu saja pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.